Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan review buku lagi. Ya, hari ini saya akan membongkar atau mereview bukunya Iqbal Khan. Yang saya ketahui bahwa buku yang saya pegang ini merupakan buku yang sampai hari ini menjadi rujukan khususnya para pelatih PUMSE. Jadi buku ini menjadi rujukan di dunia. Buku ini judulnya adalah The Explanation of Official Taekwondo PUMSE. Buku ini ditulis oleh dua penyusun, yaitu yang pertama Iqbal Khan, yang kedua adalah Nam Jung Song. Iqbal Khan itu merupakan juara dunia pada kejuaraan dunia pertama PUMSE, yaitu yang diselenggarakan oleh WTF, World Taekwondo Federation. Kemudian yang kedua penyusunnya adalah Nam Jung Song, seorang perempuan yang merupakan juara dunia PUMSE, juara atau gold medal di kejuaraan dunia PUMSE. Baik teman-teman sekalian, buku ini juga direkomendasikan oleh Kukiwon atau Presiden Kukiwon. Isi buku ini kontennya yaitu berisi yang pertama adalah Sogi, yang kedua adalah Maki, kedua adalah Maki, kemudian yang ketiga adalah Jirigi, yang keempat membahas tentang Chagi, kemudian Chigi, kemudian Chirigi. Teman-teman sekalian, buku ini yang pertama buku ini mengurai detail tentang PUMSE, dan buku ini diawali dengan pemaparan secara detail berkaitan dengan kuda-kuda. Kuda-kuda dari Moasugi, kemudian Bumsugi, Apkubi, Getomsugi, Kwasugi, dan lain-lain. Jadi awal dengan secara detail ukurannya berapa, kemudian ukurannya berapa derajat, itu sangat detail sekali di sini. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke materi inti di PUMSE, juga di sini menguraikan tentang maki atau tangkisan. Semua tangkisan diurai dengan detail di sini. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang jirigi, pukulan, macam-macam pukulan juga diulas secara detail, apa itu mompong jirigi, audur jirigi, yap jirigi, dan semua pokoknya berkaitan dengan pukulan. Selanjutnya adalah Chagi. Chagi adalah tendangan. Tentunya di sini yang diurai adalah tendangan berkaitan dengan tendangan yang mendekati ke PUMSE. Yang paling banyak digunakan di PUMSE yaitu Up Chagi, kemudian Dolio Chagi, kemudian Yap Chagi, kemudian Dui Yap Chagi. Selanjutnya di sini juga menjelaskan menguraikan tentang Chigi, Chigi yang kita kenal dengan Dung Jumuk Up Chigi, kemudian Bakat Chigi, jadi menggunakan kepala tangan. Kemudian selanjutnya adalah Chirigi, yaitu seperti tusukan gitu ya. Chirigi di sini diuraikan yang pertama. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar itu PUMSE secara detail, baik dari akurasi maupun dari gerakannya. Contoh di sini diuraikan, jadi ada gerakan dongjak dan gerakan pum. Jadi kita bisa menghitung dari masing-masing PUMSE, dari mulai TG1 sampai Ilyo, itu bisa dihitung baik hitungan donjaknya maupun pumnya. Itu memudahkan kita untuk melatih dan memudahkan kita untuk mengaplikasikan daripada PUMSE itu sendiri. Yang pertama itu contohnya misalkan TG1. TG1 itu hitungannya ada 20, kemudian pumnya ada 18. Jadi maksudnya TG1 itu TG1 itu ada 20 gerakan dan ada 8
18 pom. Pom itu adalah rangkaian gerakan. Kalau donjak itu bagian daripada gerakan atau hitungan setiap gerakan. Nah, jadi kita bisa urai di sini, di buku ini diurai, kita bisa hitung. Yang pertama tege 1 itu adalah 20 donjak, ada 18 pom. Kemudian tege 2 itu ada 23 donjak dan ada 18 pom. Kemudian tege 3 itu ada 34 donjak, ada 20 pom. Kemudian tege 4 itu ada 29 donjak dan ada 19 pom, ya. Kemudian tege 6 itu ada 31 donjak dan ada 19 pom. Kemudian tege 8 itu ada 38 donjak dan ada 27 pom. Kemudian koreo itu ada 48 gerakan, itu ada 30 pom. Ya, kemudian ada kunggang itu 38 donjak atau 38 gerakan, ada 27 pom. Taibek itu ada 38 donjak, ada 36 pom. Kemudian ada sitchin, ada 31 donjak, 28 pom. Kemudian pumse detail ada 37 donjak dan ada 28 pom. Kemudian ada chungwon itu ada 27 donjak dan ada 26 pom. Kemudian hanso ada 34 donjak dan ada 27 pom. Kemudian ilyo ada 27 donjak dan ada 23 pom. Jadi kita bisa memahami gerakan pumse ini dari donjak dan pom. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa belajar step by step dari beberapa gambar yang ada di buku ini. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, jadi di sini bukan hanya menguraikan tentang gerakannya saja, tapi juga menguraikan tentang posisi atau alur daripada gerakan itu sendiri, ya. Alur atau bagaimana cara pengambilan tangkisan, cara pengambilan pukulan. Nah, ini menjadi penilaian dalam pumse. Jadi di pumse itu menilai akurasi kuda-kuda, kemudian akurasi pukulan, akurasi sabetan, akurasi tendangan. Di sini kita bisa melihat ukuran-ukurannya secara detail, seperti misalkan kuda-kuda apubi, kaki belakangnya 30, miringnya adalah 30% dan jaraknya kaki belakang dan kaki depan itu harus berapa telapak kaki, ya. Ini di sini diurai dan kita bisa bisa melihat secara detail sekali. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, yang menarik juga dari buku ini adalah menguraikan tentang juga makna dari pumse itu sendiri. Dari mulai tege iljang sampai ilyo. Yang sebelumnya review saya yang ada di buku yang sudah saya review hanya mengurai dari tege 1 sampai tege 8. Tapi di sini full, ya, dari tege iljang sampai pumse ilyo, ya, di sini. Jadi ada maknanya. Jadi sebelum masuk ke latihan menjelaskan tentang pumse, jadi buku ini di depannya dikasih pengantar dulu, ya, dikasih pengantar. Baik pengantar tentang makna pumse maupun pengantar tentang perbedaan antara pumse sebelumnya dengan pumse yang akan dipelajari. Contohnya misalkan di sini pada halaman 74 akan mempelajari tentang tege 5, ya, tege 5. Di sini ini merupakan buku ini berbahasa Korea dan berbahasa Inggris, tapi kita bisa memahaminya, ya. Jadi tege 5 atau tege 5 di sini symbolizes the sun, ya, dan seterusnya di sini. Kemudian ini yang menjelaskan. Jadi sebelum kita mempelajari tege 5, jadi sebelumnya sudah dikasih pengantar. Yang membedakan tege 5 dengan tege sebelumnya itu apa? New movement are Mejumuk Naryochigi.
kemudian Palkop Dolyo Chigi, kemudian Yap Chagi dan Yap Girigi, kemudian Palkop Pyo Chuk Chigi, and Saxten and Kwasugi. Ya, kemudian Wen Sogi, kemudian and Orion Sogi. Nah, jadi ini yang membedakan. Oh, di Tegel 4 itu tidak ada di movementnya itu di Tegel 4 itu tidak ada Kwasogi, tapi di Tegel 5 itu ada Kwasogi. Nah, jadi kita bisa memahami perbedaan gerakan baru yang ada di masing-masing jurus. Nah, teman-teman sekalian, selain tadi saya mengatakan bahwa di sini kita bisa mengetahui antara donjak dan pum atau gerakan dan hitungan atau rangkaian gerakan, juga kita bisa mengetahui, bisa memahami tentang makna daripada pumse itu sendiri. Ya. Saya uraikan sedikit satu misal seperti Tege Iljang. Ya, Iljang itu bermakna keon ya. Itu Iljang itu maknanya adalah awal penciptaan alam semesta. Kemudian yang kedua ada ya Tege 2 atau Yijang, itu bersimbol Tai, yaitu bermakna ketegasan dan kelembutan. Kemudian Samjang ya, Samjang Tege 3 itu menandakan panas atau cerah, bisa menyinari orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian Tege 4 atau Sahjang itu bermakna jin, itu menandakan kekuatan guntur ya, di sini kekuatan dan kemartabatan seorang manusia. Kemudian Ojang ya, Tege 5 Ojang itu menandakan anak, yaitu memberikan makna bahwa kita harus punya ketenangan dan kekuatan. Kemudian Tege Yukjang itu menandakan kam ya, itu bermakna kelembutan ya, kelembutan atau di sini ditandai air yang mengalir ya. Kemudian Tege Ciljang itu juga menandakan kan, yaitu ketegasan ya. Kemudian Tege Paljang atau Tege 8 itu bermakna kon, yaitu bermakna bumi, di mana tempat kita menginjak bumi. Di situ ada air, kemudian ada daratan di situ, kemudian ada pohon, kemudian di situ juga ada matahari ya, dan seterusnya. Jadi menandakan bumi yang kita injak. Dan selanjutnya adalah kunggang. Kunggang itu diberi makna adalah berlian, yaitu kekuatan atau kekokohan diri kita. Nah, kemudian Pyongwon itu menandakan perdamaian dan perjuangan. Kemudian Jitei itu berdiri kita di atas bumi, menandakan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Kemudian Chungwon itu perkasa, mempunyai sifat kompetisi ya. Kemudian selain perkasa juga punya sifat kompetisi. Nah, kemudian Hansu itu berarti air itu memberikan kehidupan bagi kita, yaitu sumber kehidupan bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah Ilyo itu kekuatan pikiran, kita punya berpikir positif thinking. Nah, jadi di buku ini teman-teman sekalian itu sangat detail sekali berkaitan dengan gerakan pumse. Juga kita bisa memahami tentang apa sih makna dari masing-masing pumse itu sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah sedikit mereview isi daripada buku Ikpil Kang ini ya. Buku ini terbitkan tahun 2007. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu review buku-buku selanjutnya, dan jangan lupa ikuti channel YouTube saya dengan saya men-subscribe-nya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan tunggu review buku-buku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.